Ya, mungkin sudah lama tinggal orang Cina, sudah lama tinggal di Jepang atau orang Cina lahir di Jepang, whatever lah. Ya, jadi bukan orang Jepang, bukan pengusaha Jepang, sehingga muncul masalah belakangan. Ya, pengusaha kita itu, UKM kita itu sudah menanyakan, yang ini Pak, oke, oke, yang ini oke, oke. Ya, dia pikir pengusaha Indonesia ini, UKM ini, dia pikir karena oke itu dia kirim dan langsung dia kirim ke Jepang gitu loh. Saya bilang, cara berdagang dengan Jepang itu bukan begitu. Ya, walaupun oke, oke itu dalam bahasa Jepang itu, wakarimashita itu bahasa Jepang itu 1001 arti. Ya, jadi kita harus kembali, ulang kembali, bikin list kembali. Bapak bilang oke ini. Apakah benar? Benar. Itu satu. Ya, itu yang kemudian belum tidak dia lakukan. Yang kedua, walaupun dia bilang benar, tanya lagi, apakah list tersebut yang Bapak katakan oke, itu boleh saya kirimkan ke Jepang? Nah, ini paling penting. Ini paling penting. Ya, setelah orang Jepang bilang boleh, silakan, baru kita kirim. Artinya apa? Artinya tanggung jawab dia untuk membayar barang yang kita kirim. Termasuk tentu kita beritahu ongkos kirimnya berapa, harga barangnya berapa, dan sebagainya. Nah, dua hal tersebut, list dan apa konfirmasi saya kirim ya Pak, itu tidak dilakukan. Jadi eh, calon pembelinya bilang oke, 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 oke itu banyak artinya. Oke itu memang benar, bagus, tapi belum tentu dia mau terima dan belum tentu dia mau eh, tolong kirimkan. Bukan berarti tolong kirimkan, bukan. Jadi akhirnya barangnya sudah dikirim, sudah diterima, uangnya tidak mau dibayar, gitu loh. Ada aja alasannya, beginilah, begitulah, begini dan sebagainya gitu loh. Ya. Jadi tidak mudah berbisnis dengan Jepang. Ya, semua bukti itu harus rinci dan jelas dan ada buktinya. Jadi saya kasih saran yang paling buruk, kalau kamu mau pakai pengacara, kamu harus siapkan paling sedikit 20 juta rupiah atau 200 ribu yen. Itu baru mulai. Ya, kita punya produk itu berapa yang kita jual, berapa juta rupiah. Untuk pakai pengacara udah 20 juta rupiah sendiri sedikitnya. Nggak balance itu. Akhirnya kita sendiri kan kalau ada masalah begitu, kita sendiri kan jadinya yang kesusahan nantinya. Ya, eh, tapi kalau memang produknya itu cukup banyak, mungkin 1 juta yen, ya menurut saya sih wajar aja lah. Wajar aja kalau misalnya ada masalah, si pembeli nggak mau bayar, kita pakai pengacara aja. Gitu loh. Pengacara Jepang ya, bukan pengacara Indonesia. Pengacara ini tidak berlaku. Di Jepang masalahnya berhadapan dengan orang Jepang, walaupun dia sebetulnya orang Cina, dia nggak di Jepang itu hukum itu nomor satu, di atas segala atas, di atas raja, di atas raja segala raja, ya. Hukum di Jepang itu eh, baik perdana menteri maupun gembel dan sebagainya semuanya masuk penjara kalau melanggar hukum, nggak ada ampun itu. Benar-benar salah-salah. Ya, jadi pengacara itu sangat kuat sekali. Oleh karena itu ya wajar aja kalau dia mendapatkan biaya atau biaya biaya pengacara yang cukup besar ya. Paling murah 20 juta rupiah atau 200 ribu yen. Jadi hati-hati ya. Nah, masih ada waktu 8 menit saya ingin cerita itu satu kasus terjadi. Jadi sekarang mandek nih. Bagaimana? Itu saya bilang sudah tidak usah kirim lagi kalau dia mau sesuatu katakan Anda harus lunasi dulu atau Anda kirim kembali barangnya ke Indonesia dan saya bantu. Saya bilang kirim aja ke kalau dia nggak mau kan mahal kirim ke Indonesia, kirim ke HHT saya bilang House of Handicraft Indonesia in Tokyo di Tokyo kan domestik domestik kan nggak begitu mahal dong. Kalau sampai dia tidak mau kirim,
artinya memang pengusaha curang itu. Ya, pengusaha jahat itu namanya. Orang di dalam negeri Jepang kok. Kalau dia mau kirim, nggak mau kirim, repot itu urusannya. Ya. Oke, itu satu kasus. Saya harus bicara 7 menit ini mengenai strategi. Jadi strategi di Jepang itu pertama, nggak usah, yang tidak mengerti bahasa Jepang, nggak usah pakai bahasa Jepang. Kasus tersebut, dia coba pakai bahasa Jepang, dia terjemahkan pakai Google Translate, dia kirim. Jangan. Kalau kita tidak mengerti bahasa Jepang, jangan pakai bahasa Jepang. Itu akan senjata makan tuan. Jadi bumerang nanti. Karena kita tidak mengerti nuansanya itu bagaimana. Hai wakarimashita. Itu belum tentu berarti kita oke. Belum tentu berarti minta dikirim dan sebagainya. Banyak sekali arti tersebut. Ya, itu satu. Cukup pakai bahasa Inggris. Tentu juga Bapak Ibu harus bisa menguasai bahasa Inggris. Kalau nggak bisa menguasai bahasa Inggris, sebaiknya jangan jangan transaksi ke luar negeri deh. Ya, itu keharusan pakai bahasa Inggris. Satu. Yang kedua, semuanya itu harus dalam bahasa Jepang. Nggak ada ampun tuh. Ya, Jepang itu harus dalam bahasa Jepang. Ya, informasinya bahasa Jepang, pembicaraan bahasa Jepang, emailnya bahasa Jepang. Tapi karena tidak bisa, email nggak apa-apa, nulis bahasa Inggris saja. Ngomong juga bahasa Inggris saja. Jangan jangan jadi orang sok pinter ngomong bahasa Jepang, padahal nggak ngerti bahasa Jepang. Ya, itu yang akan dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha curang di Jepang. Ya, hati-hati itu. Ya, memang untuk menjalin persahabatan antar orang, antar manusia, itu memang bagus kalau kita bisa bahasa Jepang. Tetapi tidak dalam bentuk bisnis. Bisnis itu kalau kita memang sudah pintar berbahasa Jepang. Kalau tanggung-tanggung bahasa Jepang, nggak usah pakai bahasa Jepang. Kita akan kalah nanti di pengadilan. Ya. Jadi yang pertama, nggak usah pakai bahasa Jepang, cukup bahasa Inggris, asal kuasai bahasa Inggris kalian. Yang kedua itu, semuanya informasi harus dalam bahasa Jepang. Ya. Nah, saya kembali ke kita sendiri. Apakah kita semua pinter bahasa Indonesia? Walaupun kita orang Indonesia. Contohnya, baca koran Kompas sama baca Pos Kota. Kan pusing kan kita kalau baca Kompas ini ngomong tulisan berita apa sih, ini ngomong apa sih? Karena memang bahasa tinggi kalau Kompas itu. Bahasa yang halus. Kosakatanya juga banyak yang baru. Ya, itu sebabnya citra Kompas itu tetap tinggi di masyarakat. Tetap dipercaya. Ya, karena elit dari kosakata saja sudah elit, bagus dan sebagainya. Artinya apa? Tidak semua orang Indonesia pintar berbahasa Indonesia. Demikian pula Jepang. Tidak semua orang Jepang itu pintar berbahasa Jepang. Tetapi kita sebagai penjual, kita harus memberikan yang terbaik kepada orang Jepang. Artinya apa? Kosakata yang kita pakai dalam menerjemahkan produk kita, informasi kita, itu harus dalam bahasa Jepang yang profesional. Bukan terjemahan dari Google. Amburadul itu dari Google. Nggak bisa dipakai itu. Kecuali untuk kita sebagai wisatawan, oke, kita pakai Google Honya, terjemahan. Nama saya Richard Susilo. Hai, watashi no nama Richard Susilo di sini. Jadi, kalau untuk turis nggak apa-apa. Kalau untuk bisnis nggak bisa itu. Apalagi untuk suatu pamflet yang formal, yang resmi. Ya, hati-hati. Gunakan tim profesional untuk menerjemahkan ke bahasa Jepang. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, pemasaran itu hanya terbaik di Tokyo dan di Osaka. Semua orang pusat bisnisnya itu Tokyo dan Osaka. Kecuali, kecuali memang ada permintaan dari langsung email dalam bahasa Inggris dan sebagainya dari misalnya dari Gifu, dari Shizuoka, yang monggo aja. Tapi bagi kita sendiri yang mau aktif, kita harus datang ke Tokyo maupun ke Osaka. Ibaratnya datang, kalau mau bisnis itu datanglah ke Jakarta atau Surabaya. Ya Surabaya itu orang-orangnya juga di Jakarta, base-nya. Jadi paling bagus ya Jakarta top gitu. Sama juga Jepang, paling bagus ya pusat kalau untuk pemasaran, untuk apa strategi dagang kita
Paling bagus ya Tokyo saja, nggak usah pusing-pusing ke Osaka. Berapa biayanya itu? Ya itu nomor tiga dari strategi pemasaran kita. Ya, nah, pemasaran itu tentu harus ada tamu atau visitors yang banyak. Yang banyak itu di mana? Yang banyak itu di Big Show, apa bukan Big Sight atau Tokyo Gift Show. Tokyo Gift Show itu di dalamnya ada pameran handicraft Indonesia. Tahun lalu kita sukses, sukses besar, sampai Ibu Duta Besar juga kaget. Kenapa Ibu Duta Besar Indonesia di Tokyo? Karena pada saat itu ada pavilion Indonesia juga dibuka oleh KBRI, tapi pengunjungnya sedikit, bukan main, sedikit sekali. Ya, bisa dihitung dengan jari. Begitu datang ke tempat kita, Handicraft Indonesia, itu kaget ya. Wah, kok cukup banyak ya Pak Richard, apa tamu-tamunya yang datang kemari ya. Saya bilang alhamdulillah Bu. Ya, terus terang saya sendiri deg-degan. Ya, saya sendiri deg-degan. Kenapa? Karena busnya itu waktu itu ada 4 bus itu di paling belakang, paling belakang. Waduh, ini datang apa enggak? Tapi ternyata walaupun paling belakang itu di hub Bu. Hub itu di pertemuan 4 jalan, kiri kanan samping bus dan kiri kanan sebelah belakangnya. Jadi karena di hub pertemuan 4 jalan itulah puji Tuhan akhirnya pada ngumpul di situ banyak sekali tamu. Nah karena itu teman-teman bilang, ayo Pak Richard bikin yang kedua kali di tahun depan. Tadinya saya masih mikir-mikir, tapi kemudian belakangan saya putuskan, oke kita buat. Jadi ikutlah pameran 3, 4, 5 September mendatang. Masih ada, sekarang bulan Maret bilang, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Masih ada setengah tahun. Ya, kesempatan emas untuk ikut pameran handicraft internasional di Tokyo. Kenapa? Karena pengunjungnya itu 350.000 orang per hari. Atau 1 juta orang selama 3 hari itu. 3, 4, 5 September. 1 juta orang itu potensinya luar biasa besar. At least kita memperkenalkan diri bahwa kita ada, ya. Ini loh PT ABC dari Banyuwangi misalnya, Indonesia. Orang Jepang nggak, Banyuwangi, jangankan Banyuwangi, Jakarta aja nggak tahu. Ya, dipikir ibu kota Indonesia itu di dalam Bali. Indonesia itu ada di Bali itu di sebelah mana katanya? Bali Tononaka deh. Dochira no hou desu kaってIndonesia. Ya, jadi itu kenyataan yang ada. Orang Jepang itu nggak tahu Indonesia di mana. Taunya Bali. Ya. Jadi kembali lagi saya ingin sampaikan, ikutlah pameran tersebut. Cuma pameran itu kan seperti kembang api. Hilang kan? So what? Buang uang, buang waktu, buang tenaga, buang segalanya dong. Ya kan? Tidak ada artinya kita cuma ikut pameran, udah buang uang, buang tenaga, buang waktu, dan sebagainya. Itulah sebabnya saya buatkan House of Handicraft Indonesia in Tokyo HHT, yaitu kantor 24, bukan 24 jam sih, kantor kita yang ada terus menerus di situ. Jadi orang kalau Jepang kalau mau datang, kalau mau belanja handicraft Indonesia, monggo silahkan. Dan itu akan dilakukan setelah mereka datang, tamu-tamu itu datang ke bus kita, ke kedai kita, di pameran handicraft Indonesia yang kedua nanti. Biasanya mereka nggak beli, mereka lihat, bagus, tertarik, mereka akan datang ke toko kita di HHT. Setelah beli, mereka beli, dan untuk apa? Untuk melihat bahwa kita ini bukan abal-abal. Ya, kan kartu nama Bapak Ibu ada tertulis kantor kantor Jepang, Ayase, ada Chiku, Jepang, nomor telepon Jepang. Mereka akan cek setelah pameran selesai, mereka datang, mereka beli. Oh bagus ya, oke senang nih bagus. After that bagaimana? Mereka tinggal klik 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 lewat websitenya. Kita buat juga websitenya nanti dalam bahasa Jepang. Website itu tidak ada artinya kalau dia tidak punya kepercayaan. Customer itu tidak punya kepercayaan kepada kita. Ya, kepercayaan itu datang setelah dia datang membeli
bagus, baru merasakan, ya, baru merasakan bahwa ini benar bukan abal-abal, ya. Baru setelah itu barulah dia akan beli lewat website, klik internet. Itu sudah kita siapkan. Jadi lewat online. Itu hanya dilakukan dan bisa digunakan hanya untuk bagi penyewa House of Handicraft Indonesia in Tokyo atau HHT. Toko kita selama 365 hari di Jepang. Saya rasa itu saja dulu, ya. Saya ingin tanya jawab itu lebih penting, supaya tidak satu arah. Monggo silahkan, sudah ada yang kalau ingin bertanya silahkan menuliskan, ya, silahkan tuliskan di salam kenal saya komunitas UMKM Sukabumi. Monggo Pak Indra, salam kenal kembali Pak. Eh, Kalau mau tanya silahkan Pak Indra. Jadi silakan tulis di chat atau mau ngomong langsung ya boleh silakan. Ya tolong dilihat chattingnya. Kalau mau langsung buka mic-nya silakan. Monggo silakan yang mau bertanya mengenai pemasaran produk Indonesia di Jepang. Sambil menunggu yang ingin bertanya, buka aja mic-nya nggak usah malu-malu. Potong saya punya bicara juga nggak apa-apa. Ya sambil menunggu pertanyaan. eh, Saran saya adalah yang paling bagus bagaimana mengenai harga. Rajuta Mbak Tari ya. Harga bagi maksudnya gimana? Harga ya tentu dalam yen. Kalau di Jepang dalam yen. Ya, jadi harga pasar kita, harga produksi kita, misalnya setelah jadi kita buat, karena itu kan pekerjaan tangannya. Misalnya apalah, misalnya aksesori ya, aksesori apa anting-anting gitu. Ya, anting-anting dari silver misalnya. Ya kita hitung aja kan silvernya berapa gram dan sebagainya, dapat harga. Harganya itu biasanya kita kalikan 3, ya. Harga pasar ya. Harga pasar di Indonesia katakanlah 1.000 yen. Kita kalikan 3. Kenapa? Karena kita kan harus hitung juga asuransinya, ongkos kirimnya ke Jepang dan sebagainya. Jadi kita jual 3.000, jangan terlalu mahal. Jangan ambil 5.000 yen. Terlalu mahal. Orang Jepang juga ngerti. Orang Jepang juga tahu harga itu berapa. Itu satu. Yang kedua, saingan kita itu dari Cina. Produk handicraft Cina itu luar biasa bagus dan luar biasa murah. Ya, jadi kita harus memberikan satu faktor yang lebih. Kenapa sih gue mesti beli produk Indonesia? Gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya harga pasar di Indonesia itu 1.000, ya kita jual di Jepang 3.000 yen. Gitu ya. Itu mengenai harga, Mbak. Semua dalam yen, tidak ada rupiah itu. Izin Pak Indra, izin untuk masukin produk syaratnya apa saja. Masukin produk syaratnya apa, gimana? Ya, produknya apa dulu dong, ya kan? Itu sebabnya gunakanlah HHT, ya House of Handicraft Indonesia in Tokyo, kirim ke kita, masuk ke kita, semuanya nanti tentu biaya cukainya biaya. Di sini nggak ada abal-abal. Itu sebabnya kita pilih Jepang karena semuanya clear, clean, bagus, jelas. Biaya cukainya itu nggak ada biaya cukai abal-abal, nggak ada itu. Semuanya ada persyaratan, kita ikuti persyaratan ada, kita bayar biayanya ke bank, selesai, dah. Ya, semuanya jelas semuanya di Jepang itu. Itu sebabnya kita bikin HT karena supaya jadi kalian Bapak Ibu dan punya kantor itu bisa punya stok untuk pameran pemasaran ke berbagai negara. Kirim dari Jepang. Atau kalau barang setelah pameran juga di Amerika, di Eropa, kirim balik ke Jepang. Ya, nggak pusing dengan bea cukainya, nggak susah. Asal kita mengikuti semua syaratnya yang ada gitu loh. Terus bayar bea cukai. Udah selesai. Ya. Itu sebabnya saya bikinkan itu untuk supaya UKM kita mengglobal dengan lancar, dengan aman, nyaman ke berbagai negara dengan basicnya itu, base-nya itu di Jepang. Ya, jadi Pak Indra gunakan saja HHT, kirim semuanya ke tempat kita, ke HHT, ya. Kirim produknya, syaratnya bagaimana. Nggak ada nggak ada syarat-syarat itu seperti biasa. Buat invoice aja, tuliskan aja, misalnya aksesori, harganya berapa, nanti akan dinilai atau tulis saja ini sebagai sampel
non commercial value, ya nggak ada komersialnya, atau untuk hadiah. Ya. Kalau untuk hadiah non commercial value itu murah sekali, ya biaya masuknya dan sebagainya. Tapi kalau berkali-kali demikian, bea cukai Jepang gue tahu, oh, Anda ini berbohong nih. Anda ini berbohong nih. Selalu bilang untuk hadiah non commercial value, ternyata kiriman Anda 1 bulan aja sampai 100 kali. Ngapain ini? Untuk apa ini? Ini kan pasti untuk jualan gitu loh. Jadi kita juga harus jujur. Kalau untuk pertama kali sih nggak ada masalah lah seperti itu. Ya. Jadi kita buat dengan jelas invoice-nya sangat detail, produknya apa, bahannya apa, harganya berapa. Ya tentu harga, jangan harga pasar ya, harga produksi, harga dari pabrik. Ya. Kemudian kirimkan ke sini, ke HHT, kemudian nanti akan ditagih. Semua kita jelas, semua kita terbuka, transparan. Saya akan kasih tahu ini loh tagihan dari bea cukai sekian, silakan Bapak bayar. Ya. Plus tentu aja transportasinya saya harus ambil tuh barangnya ke kantor bea cukai atau ke kantor pos. Ya biaya parkirnya, ongkos bensinnya nggak seberapa itu sih. Ya, jadi nggak susah Jepang itu untuk masuk berbagai produk kecuali kecuali makanan, minuman, buah dan itu sebabnya saya tidak mau menerima kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena kita akan urus harus bukan akan kita harus urus ke Kementerian Kesehatan. Bukan hanya itu, kita harus cek dulu, masukin dulu ke laboratorium klinik, bukan ke laboratorium yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Di situ dicek apakah ada zat yang dilarang masuk ke Jepang dan sebagainya. Ya. Jadi ribet sekali kalau makanan, minuman, dan sebagainya. Itu sebabnya saya tidak mau terima. Tapi kalau barang itu nggak ada masalah. Ya Pak Indra, jadi gampang sekali kalau untuk masuk ke Jepang, untuk produk apapun, handicraft ya, asal handicraft. Bukan makanan, minuman, itu saya nggak mau terima itu. Saya tolak itu. Makanan, minuman, buah, Itu whatever. Kak. Daging juga. Ya. Kemudian Pak Ervando, prosesnya berarti kirim barang ya. Apa bisa titip yang mau berangkat dari Indonesia ke Jepang? Ini maksudnya bagaimana nih Pak Irfando? Prosesnya berarti kirim barang ya, apa bisa titip? Begini, gini, gini. Sebagai penyewa HT, jadi harus bayar dulu biaya sewanya ya untuk House of Handicraft Indonesia in Tokyo. Baru segala fasilitas bisa dinikmati ya. Barang itu bisa dikirim lewat pos. Saya sarankan lewat IMS, kantor pos besar, Express Mail Service, kantor pos besar di Indonesia. Ya, jangan pakai DHL, jangan pakai yang macam-macam lain-lain. Paling gampang kita terima pakai IMS, Express Mail Service kalau ke Jepang. Mau titip dari teman ke Jepang ya boleh, silakan. Ya, tapi kalau untuk kiriman, tolong kirim pakai IMS. Ya, tapi semuanya itu setelah Anda menjadi penyewa dari HHT tersebut, ya House of Handicraft Tokyo. Ya, kalau misalnya ikut pameran ya masukin koper aja, ya kan? Gampang. Masukin koper atau di box itu itu masukin ke bagasi juga. Ya. Saya rasa itu Pak Irvando. Kemudian Mbak Dwi izin bertanya bagaimana selera mebel dan kerajinan berbahan kayu yang banyak disukai. Gini, Mbak Dwi, ini untuk pengrajin juga yang lain, ya untuk mebel, untuk kayu dan sebagainya. Mesti diingat, Jepang itu rumahnya rumah kelinci, kecil-kecil semua, nggak ada yang gede-gede. Itu sebabnya kalau membuat handicraft, produk itu harus yang kecil-kecil. Ya, jangan yang besar-besar. Besar-besar sulit lakunya. Kenapa? Rumahnya kayak kandang kelinci, kecil-kecil, kecil-kecil semua gitu loh di Jepang. Ya, paling juga satu kamar itu 3 kali 3 paling gede. Ya, biasanya 2 kali 3 dan sebagainya. Semua kecil-kecil-kecil. Nggak kayak di Indonesia. Di Indonesia dulu waktu saya tinggal di Indonesia, saya tinggal di Jalan Jambu, di Menteng. Ya, bedroom saya aja itu mungkin berapa tuh luas luas tanahnya itu waktu itu rumah saya 500 sekian, hampir 600 mungkin. Bedroom saya aja, kamar saya aja mungkin 10 meter kali berapa tuh? 10 meter kali 6 meter kali 60 meter persegi bedroom saya aja. Begitu saya datang ke Jepang 40 tahun yang lalu, saya kaget saya.
kayak di penjara gitu loh. Tinggal di Jepang kamar itu cuma 2 kali 3. Saya bilang ini kayak di kuburan aja juga sumpek jadinya. Sampai nangis ya 40 tahun yang lalu ya. Jadi jadi jangan berpikir seperti Indonesia ya luas-luas kecil sekali. Akibatnya apa? Handicraft itu harus yang kecil-kecil-kecil. Itu sebabnya saya bilang aksesori itu punya peran besar untuk terjual di Jepang. Karena kecil-kecil, anting-anting, gelang, kalung, dan sebagainya. Tapi jangan 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 apa down bagi yang handicraft, kayu, bambu dan sebagainya. Asal buat yang kecil, ya kecil itu segenggam begini kira-kira ya ukurannya. Jangan yang gede-gede. Lampu yang besar, mau taruh di mana tuh lampu? Ya, susah jualnya karena ya kalau besar begitu paling juga untuk di kantor. Kantor juga kalau kantornya besar. Kantornya juga kecil-kecil di Jepang. Dan mereka sangat simpel sekali segala sesuatunya. Ya, bukan kayak di Indonesia kantornya itu Medatsu. Medatsu itu mentereng. Ya mentereng sekali gitu. Ada ini, begini dan sebagainya. Kalau di Jepang nggak very simple ya. Terbuka, nggak pakai perekat, kelihatan semuanya. Very simple, nggak ada pajangan macam-macam. Kerja, 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 kerja. Beda sekali jadi budaya eh, tersebut dengan Indonesia, budaya kerja, budaya kehidupan sehari-hari. Karena di sini semuanya serba mahal. Ya, jadi Mbak Dwi, tolong kalau mau buat ukurannya aja yang kecil, Mbak. Kalau soal kayu, apa bambu, whatever semuanya nggak ada masalah itu, seneng semuanya, asal bagus. Tapi yang penting adalah ukurannya, jangan gede-gede. Jangan bawa meja, bangku, jual di Jepang percuma. Buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang segalanya. Kenapa? Karena mereka dapatnya kebanyakan dari Cina. Cina kenapa bisa murah? Geografinya itu tetangga. Kayak misalnya kita jualan sama Malaysia. Kan tetangga tuh, murah Malaysia. Mana bisa dari Amerika atau dari Jepang masuk ke Malaysia atau masuk ke Indonesia ngalahin Malaysia. Gitu loh. Dari geografi saja tetangga itu Cina sama Jepang. Jadi dari hal itu aja kita udah kalah biaya transportasi. Ya, karena Cina tuh tetanggaan sama Jepang. Murah sekali transportasinya. Kita ini naik pesawatnya 8 jam. Pakai kapal berapa lama? Berapa biaya, walaupun murah. Udah udah bosen dulu yang terima. Jadi yang gede-gede nggak usah. Meja, kursi, segala macam nggak usah. Tapi kita buat yang small ya Mbak Dwi. Small is beautiful. Itulah filosofinya Jepang. Desain, whatever desain, kita punya eh, motif sendiri, monggo, bahannya pun juga bebas semuanya, nggak ada ukuran juga. Tapi ukuran itu saya katakan yang kecil ya, jangan yang besar, segenggam begini, segenggam tangan ini, ya, bagus kalau seperti itu. Atau kotak, ya paling gede mungkin kotak tisu, ya, itu aja udah besar, bukan hanya besar. Dari Cina banyak sekali itu kotak tisu yang bagus-bagus dan murah-murah. Ya, saingan kita tuh di Jepang tuh dihantam sama Cina karena tetangga. Tadi saya katakan transportasi ini murahnya bukan main. Ya. Makanya kita harus memberikan nilai tambah. Kenapa sih gue mesti beli produk Indonesia? Tolong dipikirkan. Jadi buatan kita ini apa sih kehebatannya buatan gue ini, gitu loh. Kenapa anggap sebagai customer? Kenapa gue mesti beli produk ini sih? Apa sih hebatnya? Misalnya tahan banting dibuat. Bolehlah, ya, dia punya ciri khas sendiri. Dibanting pun nggak akan pecah, misalnya. Ya. Kemudian dari Makassar, izin Pak, kemarin saya dikunjungi bayar Jepang untuk produk sapu. Tapi belum ada PO yang terjadi Pak, 2 tahun yang lalu karena kami belum mampu memenuhi kebutuhan. Apakah potensi sangat besar pada harga Jepang? Gini. Sebelum bicara mengenai potensi, saya ingat kasus yang tadi, hati-hati ya. Zaman sekarang itu orang Jepang pun banyak yang jahat, ya. Jadi hati-hati bernegosiasi dengan orang Jepang. Jangan pikir main kirim aja dan sebagainya. Muncul kasus nanti kita kirim nggak di.
nggak dibayar nanti. Udah capek-capek, nggak dibayar, keluar uang lagi, mau pakai pengacara. Pak Richard ngomong 20 juta rupiah, aduh gimana ini? Akhirnya ya udah begitu aja, kerugian pada pihak kita. Ya, jadi Mbak hati-hati, bagi semuanya juga hati-hati berurusan dengan orang Jepang. Orang Jepang sekarang itu dia punya apa moral hazardnya tuh tinggi, ya, dan sudah ada kasus itu tadi pada awal sudah saya sampaikan kasus tersebut. Ya, jadi pertama hati-hati, kemudian soal potensi memang potensi besar, ya, tetapi produk sapu itu akan banyak datang eh, saingan kita dari Cina. Dari Cina juga banyak sapu. Sekarang menjadi pertanyaan, berapa harga produk Cina, berapa harga yang dari kita sampai di Jepang ya, harga sampai di Jepang. Kalau harga sampai di Jepang, dari kita masih bisa lebih murah dari produk di Cina, itu oke lah, masih bisa. Tapi kalau kebanyakan produk Cina itu udah kualitasnya bagus dan murah, apa bisa kita bersaing dengan mereka, gitu loh. Ya, kalau soal potensi besar potensinya, ya, tetapi potensi besar itu intinya adalah menjadi murah. Murah bagaimana? Massal, ya, massal dalam arti penjualan massal sehingga bisa jadi murah. Ini juga hati-hati. Ini hati-hati. Kalau mereka minta produknya misalnya katakanlah mereka pesan massal 1.000, 2.000, jangan main buat aja. Nggak ada tuh urusan percaya nggak percaya tuh nggak ada belakangan tuh. Pertama minta duit dulu, deposit dulu, ya walaupun orang Jepang, duit dulu. Ini bisnis, ya bukan soal kasihan apa segala macam nggak ada bisnis bisnis gitu loh. Minta uangnya separohnya, ya misalnya dia pesan katakanlah 2.000, minta 1.000 dulu uangnya separohnya. Kalau nggak jangan mau kerjakan. Ya, wah Pak Richard nanti gimana kita nggak dapat duit? Ya udah kalau memang tanggung begitu, meminta sedikit, buatnya yang sedikit itu. Misalnya pesannya 2.000, mereka ngebayar 1.000, 100 aja dulu. Bayarnya 100, ya kita buatin 100. Ya kan? Kan uangnya udah terima 100. Ya kita buatin 100. Apalagi mereka datang kan? Mana tadi? Dikunjungi kan? Mereka datang. Kalau kita mengunjungi mereka, mereka mungkin curiga. Mereka datangin ke kita kok. Lo mau beli nggak? Kalau mau beli bayar dulu dong. Deposit dulu dong. Ya Mbak ya. Jadi itu dulu strateginya. Nggak ada itu yang nggak ada duit. Pokoknya bikin dulu setelah kirim saya bayar. Nggak ada urusannya tuh. Walaupun Jepang sekalipun. Jangan percaya itu. Banyak yang ditipu handicraft kita sama orang-orang kayak gitu. Ya, Jepang sekarang sudah bahaya. Banyak penipu. Banyak yang nggak bener. Banyak brengsek. Lalu kita mau mau pengacarakan. Eh, punya duit nggak 20 juta? Awalnya ya. Nanti akan bertambah lagi tuh. Terus bertambah uang pengacara tuh nggak murah. Sedangkan kita punya jualan berapa? Ya, kecuali jualan kita sampai 1 miliar, ya monggo aja sih. Pakai pengacara, silakan aja. Jadi seperti itu, hati-hati pokoknya. Walaupun orang Jepang sekarang moral hazardnya, penipuannya itu besar. Mereka melihat kita rendah, melihat kita tuh bodoh. Yang sering membodoh-bodohkan kita. Ah, nggak apa-apa, ntar juga dia kirim. Ya, paling kita bilang nggak jadi begini segala macam. Nah, kasus sih udah ada itu. Ya. Dari Mbak Tari, Pak, untuk kasus yang Bapak ceritakan, apakah produsen tidak menerima down payment atau tanda jadi dahulu? Yang saya tahu tidak ada itu down payment. Ya. Tidak ada karena awal-awalnya dia memang sudah transaksi. Jadi memang caranya begitu. Jadi awalnya itu di hati-hati itu. Ya, masa dia nggak bayar sih? Karena kan pertama kali, kedua kali kan lancar. Ini ketiga kali, memang caranya begitu tuh. Penipu tuh begitu caranya.
Nggak ada urusan itu. Teman-teman bisnis nggak ada urusan itu. Ya ketiga kali pun minta uang. Kalau nggak salah kasus ini mungkin ketiga kali dia transaksi, jadi dia tidak minta down payment. Masa dia pikir masa nggak bayar sih, bulan sebelumnya dibayar kok. Dan ternyata kena gitu loh. Ya, jadi nggak ada ampun. Sekali, dua kali, tiga kali, entoh sampai 100 kali pun tetap minta down payment dan kita berikan sesuai dengan uang yang kita terima. Ya, misalnya pesen 2.000, mereka bayar 100 dulu, ya 100 aja kita buat. 100 itu yang kita kirim. Ya kan? Gitu loh. Harus ada pinter, harus lebih pinter ya dalam bisnis itu. Kalau enggak, habis kita dilecehkan. Itu bagi saya tuh pelecehan bisnis itu namanya itu. Ya, ya Mbak Adi, benar Pak. Semua harus jelas di depan dengan adanya sales contact ya Pak. Ya, ya kita monggo aja silakan pang ping pung, email begini dan sebagainya. Lo mau beli down payment dulu, walaupun sedikit. Ya, katakanlah dia mau pesan 2.000. Boleh, down paymentnya 100. Ya kita buatin 100 aja dulu. Oh dia udah bayar 100 kok. Kalau dia udah bayar, kalau dia belum bayar, jangan buat. Ya, cuma buang-buang duit doang bagi kita. Kita kan harus beli materinya, harus beli bambunya, harus beli lemnya. Ngapain kita beli-beli kayak gitu kalau dia nggak ada jaminan memberikan uang? Ya dimanapun sama, Amerika sama, Eropa sama. Sekarang udah bahaya zamannya. Bukan hanya di Jepang saja. Apalagi Indonesia. Saya nggak ngerti kalau Indonesia. No comment lah kalau Indonesia lah. Transaksi dagangnya bagaimana. Banyak sekali penipuan terjadi saya dengar. Ya udah no comment kalau saya nggak ngerti lah. Karena saya juga udah nggak tinggal di Indonesia. Nggak tahu. Yang lainnya silakan. Ya, masih ada waktu 6 menit lagi. Monggo ditulis atau mau buka mic silakan. Kalau mau buka mic ngomong langsung daripada pusingnya saya nggak bisa nulis. Monggo silakan kalau buka mic tanya ke saya. Kita ngomong langsung. Silakan, silakan. Ya Pak Indra. Selamat siang, Pak Richard. Siang Pak Indra ya silakan. Uh, Kalau untuk pengiriman barang atau sampel yang dari Indonesia ke Jepang, Hmm. itu apa namanya untuk pengurusi bea cukainya seperti apa Pak regulasinya? Apakah cukup dengan regulasi bea cukai di Indonesia ataukah double antara bea cukai Indonesia dengan bea cukai di Jepang, Pak? Nggak ada di Jepang kalau kita kirim, kalau kita keluar barang walaupun sampel dan sebagainya itu nggak ada masalah kirim aja. Yang penting adalah invoice-nya jelas gitu loh. Ya, kayak tadi misalnya katakanlah barang kerajinan apa sih topi bambu ya, ada topi bambu, ada foto topi bambunya di bagian kanan, eh, tulisan apa, semua bahasa Inggris ya, bambu head gitu. Kemudian bahannya apa kita tulis dari bambu ya, harganya berapa ya, harganya harga yang rendah tentunya, harga setelah jadi gitu loh, bukan harga pasar. Dan paling atas ditulis non commercial value ya karena untuk sampel dah nanti di sini nggak macem-macem kok paling berapa sih murah paling 1.000 yen atau berapa apa itunya bea cukainya atau bahkan juga nggak usah bayar ya jadi di Jepang itu enak sekali Pak Enda. Barang masuk ke sini kalau handicraft itu nggak macem-macem gitu loh ya bea cukainya kalau perlu berapa sih gitu loh? Apa cuma barang kayak gini doang mau dikenain berapa? Harganya berapa sih? Kira-kira begitu loh pemikiran kita di sini. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren silahkan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja di order untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa di order satuan, lusinan ataupun borongan silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya.
Nah teman-teman, ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Irfando. Nah kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.